Halo, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Reski Daniel dalam sebuah vlognosis, yaitu sebuah vlog yang membahas tentang hipnosis dan hipnoterapi. Pada vlognosis kali ini saya ingin sharing kepada Anda semua tentang satu topik, yaitu adalah bagaimana mencari target hipnotis. Nah, ini menarik nih. Banyak sekali orang yang sudah belajar, ikut training, ikut seminar, belajar dari buku atau belajar dari siapapun. Ketika selesai belajar, mereka bertanya, gimana saya memulai? Kepada siapa saya bisa memulai? Nah, ini pertanyaan menarik, karena gak semua orang ketika Anda mendatangi dirinya, orang tersebut kalau ditanya, apakah Anda mau dihipnotis? Saya yakin diantara Anda pasti bilang, oh no, saya tidak mau. Hal ini didasari oleh persepsi seorang terhadap hipnotis itu masih sangat negatif sekali. Banyak pemikiran-pemikiran yang tidak benar, tidak pas tentang hipnotis ini sendiri. Persepsi tentang hipnotis Anda akan saya jelaskan di materi yang lain, tetapi saat ini adalah kita fokus bagaimana caranya agar bisa mencari target hipnotis dengan lebih mudah. Sebelum saya mulai, saya ingin klarifikasi dulu ya. Dalam kaidah hipnosis yang baik, yang benar, target hipnotis itu adalah kaidah yang kurang tepat. Karena istilah target seolah-olah orang itu adalah semacam sasaran yang ingin kita ambil. Padahal sebenarnya dalam hipnosis, target hipnotis itu bahasa yang lebih baiknya adalah subjek hipnosis. Kenapa bahasanya subjek? Karena kita bilang dari kata hipnosis itu ada kata namanya sugesti. Sugesti itu artinya saran. Jadi kalau kita memberikan saran kepada orang lain, yang menentukan saran itu dilakukan atau diterima ya orang yang menerima saran. Jadi si penerima saran ini dibilang sebagai seorang subjek. Dialah yang menentukan dia melakukan atau tidak. Oke, kembali kepada topik. Gimana nih caranya agar bisa mencari subjek hipnosis? Pertama, hal yang bisa Anda lakukan adalah Anda coba ubah bahasa hipnotisnya. Jadi Anda bisa ganti dengan bagaimana memberdayakan kekuatan pikiran, bagaimana membuat dirinya jadi lebih fokus. Jadi misalnya kalau Anda ketemu orang, apakah Anda ingin saya bantu agar membuat Anda lebih fokus? Nah, itu akan lebih menyenangkan untuk didengarkan daripada Anda berkata, apakah Anda mau saya hipnotis? Oke, saya paham ya. Atau Anda juga bisa berkata bahwa kekuatan pikiran bawah sadar itu akan maksimal, akan bantu hidup kita. Apakah Anda mau saya bantu? Nah, jadi artinya kita ubah bahasanya. Lalu yang kedua, yang paling penting adalah Anda harus fokus kepada manfaat yang diterima oleh si subjek. Jadi bagaimanapun ceritanya, khususnya untuk Anda yang baru pertama kali belajar, Anda harus pahami dulu hipnosis itu manfaatnya apa sih. Jadi kalau misalnya saya menghipnosis orang lain, kira-kira manfaat yang bisa diterimanya apa? Ini harus kita pikirkan. Jadi Anda harus pelajari ini dulu. Jadi ketika ketemu orang lain, Anda bisa bercerita tentang, misalnya contoh, saya berikan contoh, saat ini gimana pekerjaannya? Misalnya, oh ya, saya punya masalah nih, saya kurang semangat nih. Oh, kurang semangat ya. Kalau misalnya ada cara agar Anda lebih semangat, mau nggak kalau saya bantu? Pasti kebanyakan orang akan bersedia karena fokus kepada manfaat. Jadi ketika orang itu mendengar, oh ya, ada orang yang ingin membuat saya lebih semangat, mungkin dia akan bertanya, gimana caranya Pak? Ya, saya akan bantu kamu dengan memanfaatkan kemampuan pikiran bawah sadar. Tenang aja, kamu nyaman kok. Artinya kamu tetap menikmati kok kondisinya. Kamu masih bisa dengar suara-suara sekitar. Oke, gimana, mau dicoba? Dites dulu yuk gitu. Jadi kita fokus kepada manfaat yang akan kita berikan kepada si subjek hipnosis. Jadi kalau Anda manfaatkan dua ini saja, Anda bisa melakukan yang namanya belajar atau praktek hipnosis dengan cara yang lebih baik. Oke. Jadi ada dua cara yang bisa Anda lakukan agar Anda bisa mencari subjek hipnosis dengan lebih baik. Hal yang pertama adalah Anda ganti nama hipnotis dengan bahasa yang berbeda. Lalu langkah kedua, Anda fokus kepada manfaat. Percayalah ketika Anda melakukan kedua tips ini, hampir kebanyakan orang akan bersedia dan mau mengikuti proses relaksasi dari diri kita yang kita sebut dengan hipnotis. Semoga bermanfaat. Silakan share jika ini bisa bermanfaat untuk orang lain juga. Dari saya Reski Daniel, salam dahsyat luar biasa.